Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan KB implan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasangan pada KB implan. Yang pertama yaitu terlebih dahulu kita menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan pemasangan implan. Yang kedua, setelah itu kita mempersiapkan pasien. Seperti yang pertama menyambut pasien dan sapa pasien. Yang kedua, memperkenalkan diri Anda, menanyakan tujuan kedatangan pasien. Yang keempat, menyambut pasien dan sapa pasien. Setelah itu, tanyakan dengan seksama apakah klien telah mendapatkan konseling tentang prosedur pemasangan implan. Setelah itu, periksa kembali rekam medis dan lakukan penilaian lanjutan bila ada indikasi. Setelah itu, tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi. Lalu meminta klien mencuci lengannya sebersih mungkin dengan sabun dan air dan membilasnya sehingga tidak ada sisa sabun. Setelah itu, letakkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan klien dan atur posisi lengan klien dengan benar. Setelah itu, tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atas dengan mengukur 8 cm di atas lipatan siku, lalu beri tanda tempat pemasangan dengan pola kipas untuk memasangkan 6 buah kapsul implan. Baiklah, di sini saya ada langkah-langkah dalam pemasangan KB implan, yaitu kita bantu klien masuk ke dalam meja periksa. Setelah itu, pastikan klien telah mencuci lengannya sebersih mungkin dengan sabun dan air dan membilasnya sehingga tidak ada sisa sabun. Setelah itu, cek kelengkapan alat, cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dengan kain bersih. Setelah itu, lakukan TTV, pakai sarung tangan steril atau DTT, lalu kita usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Gerakan ke arah luar secara melingkar seluas 8-13 cm dan biarkan kering. Setelah itu, kita pasang kain penutup steril atau DTT di sekeliling lengan pasien. Setelah itu, kita suntikan anestesi lokal 0,3 sampai 0,5 cc tepat di bawah kulit pada tempat inisiasi yang telah ditentukan sampai kulit sedikit menggelembung. Lalu, teruskan penusukan jarum ke lapisan di bawah kulit kurang lebih 4 cm dan suntikan masing-masing 0,2 sampai 0,3 cc di antara pola. Setelah itu, uji anestesinya sebelum melakukan inisisi pada kulit. Setelah itu, buat inisisi dangkal selebar 2 mm dengan skapel. Sebagai alternatif lain dapat dilakukan dengan penusukan trokar langsung ke lapisan di bawah kulit atau bisa disebut subdermal. Setelah itu, masukkan trokar dan pendorongnya melalui tempat insisi dengan sudut yang tidak terlalu dalam stabil mengungkit kulit. Setelah itu, kita masukkan terus trokar dan pendorongnya sampai batas pada satu atau pada tongkal trokar tepat berada pada luka insisi. Setelah itu, keluarkan pendorong, masukkan kapsul yang pertama ke dalam trokar dengan tangan atau dengan pinset tangan yang lain di bawah kapsul sehingga dapat menangkap kapsul bila jatuh. Lalu, untuk mendorong kapsul ke arah ujung trokar, akan terasa tahanan pada saat sekitar setengah bagian pendorong masuk ke dalam trokar. Lalu masukkan kembali pendorong, tahan pendorong di tempatnya dengan satu tangan dan tarik trokar keluar sampai mencapai tegangan pendorong. Setelah itu, tarik trokar dan pendorongnya secara bersama-sama sampai batas tanda 2 pada ujung trokar. Setelah itu, kita tahan kapsul yang telah terpasang dengan satu jari dan masukkan kembali trokar serta pendorongnya sampai tanda 1. Setelah itu, setelah setiap kapsul terpasang, arahkan kembali trokar 15 derajat mengikuti tanda yang telah digambar pada kulit untuk memasang kapsul dengan pola kipas. Setelah itu, hindari kapsul yang telah dipasang mengalami kerusakan akibat tertusuk trokar pada waktu pemasangan kapsul selanjutnya. Gunakan jari telunjuk untuk memegang kapsul yang sudah terpasang sementara memasukkan trokar ke posisi berikutnya. Lalu kita jangan menarik ujung trokar dari tempat insisi sampai seluruh kapsul sudah terpasang. Lalu raba kapsul untuk memastikan telah terpasang dalam pola kipas. Setelah itu, raba daerah insisi untuk memastikan seluruh kapsul berada jauh dari insisi. Tekan pada tempat insisi dengan kain kasa untuk menghentikan perdarahan. Bersihkan bekas disinfektan pada lengan pasien di sekitar insisi dengan kapas DTT.
Lalu dekatkan ujung-ujung insisi dan tutup dengan band aid. Lalu berikan pembalut tekan untuk mencegah perdarahan dan mengurangi memar. Setelah itu kita beri petunjuk pada klien cara merawat luka, misalnya bila ada nanah, darah, atau kapsul keluar dari luka insisi, klien harus segera kembali ke klinik. Setelah itu kita letakkan semua peralatan dalam larutan klorin selama 10 menit untuk dekontaminasi. Pisahkan trokar dari pendorongnya. Lalu kita buang peralatan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempatnya seperti kasa, kapas, sarung tangan, atau alat suntik sekali pakai. Setelah itu kita celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin, kemudian kita buka dan rendam selama 10 menit. Cuci tangan dengan air dan sabun, keringkan dengan kain bersih. Setelah itu kita gambar letak kapsul pada rekam medik dan catat bila ada hal yang khusus. Setelah itu kita lakukan observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien pulang. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.